Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang K-means clustering. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita bahas tentang algoritma untuk supervised learning, klasifikasi dan regresi, dan kita sempat sekali membahas tentang PCA, Principal Component Analysis, yang masuk ke dalam unsupervised learning. Sekarang kita ke metode unsupervised learning yang lainnya, spesifiknya tentang clustering. Ya. Uh, Di K-means clustering ini nanti kita lihat bagaimana clustering secara umum dilakukan, dan K-means ini masuk ke kategori clustering yang seperti apa. Kemudian kita akan bahas spesifiknya algoritma apa yang dipakai di dalam K-means, bagaimana cara bekerja, dan terakhir bagaimana melakukan evaluasi algoritma clustering secara umum. Di minggu depan kita akan melihat materi tentang clustering yang lainnya, yaitu Gaussian Mixture Models, dan itu akan sangat berkaitan dengan algoritma K-means sendiri. Jadi harapannya kalian bisa memahami materi ini dulu dengan baik supaya bisa memahami materi yang minggu depan, karena kaitannya akan sangat banyak. Ya, nah untuk bahan bacaannya bisa dilihat di buku Python Data Science Handbook seperti biasa tentang K-means clustering. Kemudian ada blog tentang clustering dengan K-means, cerita tentang data. Ya, di luar ini sebenarnya masih banyak juga materinya tentang K-means. Ini salah satu materi yang cukup populer dan introduction to unsupervised learning biasanya mulainya dari K-means ini. Jadi cukup banyak yang bahas. Kalau kalian butuh referensi, cari aja di internet. So, apa itu clustering? Ya, kenapa kita melakukan clustering? Jadi, clustering itu sebetulnya termasuk ke dalam kategori unsupervised learning. Kemudian, yang mau dilakukan dalam clustering adalah melihat subpopulasi di dalam data. Jadi, kalau misalnya kita punya jaringan pertemanan, yang mau dilihat adalah ya siapa aja kelompok-kelompok dalam pertemanan tersebut, geng-gengnya siapa aja, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau kita lihat datanya adalah mahasiswa UI misalnya, berarti kelompok pertemanannya mungkin berdasarkan himpunan, mungkin berdasarkan yang satu kelas, mungkin yang berdasarkan teman main aja gitu. Jadi mereka yang sering keluar bareng, makan bareng gitu, kantin atau yang semacamnya gitu. Jadi pada dasarnya tidak butuh label gitu. Ya walaupun bisa dibagi, kita bisa punya referensi seperti tadi himpunan atau kelas keanggotaannya gitu ya. Tapi bisa juga berupa ya teman main aja. Jadi nggak perlu label. Nah, yang mau dilihat dalam clustering itu adalah apa sih yang menjadi kesamaan dari elemen di tiap subpopulasi. Nanti pembagiannya, definisi kesamaan ini juga akan kita bahas. Dan yang jelas, clustering itu juga untuk menemukan siapa yang tidak tergabung dalam kelompok tertentu. Ini yang kita sebut nanti sebagai pencilan atau outliers. Gitu kira-kira. Nah, clustering sendiri dibagi berdasarkan 3 atribut lah ya kira-kira. Yang pertama itu adalah berdasarkan tujuannya, clustering itu dibagi menjadi monothetic dan polythetic. Monothetic itu dia punya common property, jadi istilahnya misalnya, oh semua yang usianya di atas 25 tahun, mau yang satu 24, yang satu 70, yang satu 26, yang satu 70 tahun, nggak apa-apa gitu, karena pembagiannya hanya semua orang yang di atas 25 tahun. Jadi itu common property. Atau yang berdasarkan berat badannya di antara 50 sampai 80 gitu misalnya. Atau berat badannya 80 plus kilogram. Jadi kira-kira itu maksudnya kalau common property. Nah, polythetic yang berdasarkan kemiripan data dengan pengukuran jarak, artinya kita akan memakai konsep jarak, perhitungan jarak, seperti yang kita pakai dengan k-nearest neighbor, yaitu yang umumnya adalah Euclidean distance. Walaupun sebetulnya kita bisa melihat metode pengukuran jarak yang lain, misalnya cosine distance atau sebaliknya cosine similarity gitu ya. Kita juga bisa pakai bentuk umumnya itu Minkowski distance, nanti tinggal ditentukan saja mau pangkatnya berapa. Begitu kira-kira. Nah, berdasarkan irisan, yang dilihat adalah ada yang namanya hard clustering, ada yang namanya soft clustering. Jadi kalau dalam hard clustering,
satu anggota atau selected data point itu hanya bisa tergabung di satu cluster. Nggak bisa tergabung di lebih dari satu cluster. Sementara di soft clustering, keanggotaannya itu seperti persentase lah kira-kira. Oh ya, dia 80% di grup A, 70% di grup B gitu misalnya. Ya, dan not necessarily harus 100% totalnya gitu, tapi jadi kayak tadi kan di grup A 80%, di grup B 70% gitu. Ya bisa-bisa aja gitu. Itu sah-sah aja. Ya. Kira-kira seperti itu, dan ini untuk soft clustering nanti kita akan lihat lebih banyak di Gaussian mixture models di materi yang depan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang flat versus hierarchical. Jadi secara strukturnya kita bisa melihat clustering itu flat, ya, jadi satu cluster sebanding dengan cluster yang lain, atau hierarchical, bahwa beberapa cluster dapat digabung lagi menjadi sebuah super cluster. Kira-kira seperti itu. Nah, metode clustering yang akan dibahas dalam kuliah ini adalah 4 ini kira-kira. Yang pertama adalah KD trace. Ya, KD trace kita udah lihat di KNN minggu lalu. Jadi KD trace itu sifatnya monothetic, hard boundaries, dan hierarchical. Nanti saya akan review lagi. Kemudian hari ini kita akan bahas tentang K-means lebih banyak. Nah, K-means sifatnya polythetic, jadi berdasarkan ukuran jarak tadi ya. Hard boundaries, dia cuma bisa masuk ke salah satu cluster saja. Dan flat, jadi kita nggak melihat kelompok-kelompoknya. Nah, kalau di KD trees, kalau diingat seperti namanya, dia bentuknya pohon, jadi dia hierarki. Bahwa satu cluster bisa tergabung dalam super cluster yang lain. Kemudian minggu depan kita akan bahas tentang Gaussian mixture models. Secara umum dia mirip seperti K-means, yang bedanya hanya kalau di K-means dia hard boundaries, kalau di Gaussian mixture models dia soft boundaries. Dan nanti kita akan singgung sedikit tentang agglomerative clustering. Nah, agglomerative clustering ini sifatnya polythetic, karena dia pakai pengukuran jarak juga. Sifatnya hard boundaries, dia hanya bisa gabung ke dalam satu cluster, gitu ya, di satu titik, maksudnya di satu level. Ya, karena dia kan agglomeratif, jadi dia nanti punya super cluster yang tadi kan sifatnya hierarchical, gitu, tapi dia nggak bisa dalam satu level yang sama tergabung dalam dua cluster. Ya, jadi dia punya satu cluster, kemudian tergabung dalam super cluster yang lain, tergabung dalam super cluster yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, KD trees, ini yang kita sudah lihat minggu lalu. Jadi KD trees sebetulnya kan kalau diingat bentuk dasarnya itu adalah pohon gitu ya. Jadi ini ada X1, X2, misalnya dia punya pertama dibagi berdasarkan X1. Kalau di sini anggaplah kita lihat X1-nya lebih besar dari 3,8 atau besar sama dengan gitu ya misalnya. Atau kurang dari 3,8. Ya, dan kemudian ini yang pertama nih, daerah yang pertama, region yang pertama. Kemudian misalnya kita ganti untuk yang pertama sampai atas ya. Ini juga masih satu. Terus kemudian kita ganti pembagiannya berdasarkan median lagi, kita melihat yang lebih besar atau lebih kecil. Misalnya untuk yang X2 ya. Jadi kita bagi lagi X2-nya mungkin berdasar ini adalah anggaplah 5 gitu ya. Jadi lebih besar sama dengan 5 atau kurang dari 5. Gitu. Sehingga kita bisa dapat cluster yang ini gitu. Anggaplah ini misalnya cluster 1. Kemudian ini ada cluster 2. Jadi ini yang kita anggap sebagai cluster 1, ini kita anggap sebagai cluster 2. Sehingga nanti sisanya yang di sebelah kiri misalnya adalah kita bagi, kalau ini juga dibagi cluster 2, kita melihat ini lebih besar sama dengan 6, ini kurang dari 6 yang ini ya. Jadi yang ini yang kita anggap, misalnya ini cluster 3, ini cluster 4, gitu. Nomornya apakah harus 1, 2, 3, 4 seperti ini? Ya enggak, gitu. Seperti yang tadi sempat dibilang, kalau kita bicara clustering, dia tidak punya label. Jadi kalau mau ini ditukar-tukar nomornya ya boleh aja gitu. Ini C1, ini C2, C3, C4 boleh. Terserah, itu sah-sah saja. Yang penting konsisten gitu ya. Jadi itu monothetic karena dia cuma dilihat lebih besar sama dengan atau kurang dari gitu aja. Jadi bukan berdasarkan jarak antar titiknya. Kemudian dia hard boundaries. Jadi
hanya bisa tergabung ke salah satu cluster yang ini atau cluster yang ini, cluster ini atau cluster yang ini, dan dia sifatnya hierarkikal. Kita lihat ada pohonnya di sini. Itu kira-kira untuk K-means. Semoga cukup jelas. Kemudian K-means. Ya, dalam K-means yang dilakukan sebetulnya adalah kita mencoba menentukan nilai K-nya dari awal, gitu ya. Kalau di K-nearest neighbor kemarin kita mencari K-nya yang optimal, gitu ya. Itu bagian dari hyperparameternya. Di K-means in a way K-nya juga adalah hyperparameternya, karena walaupun evaluasinya tidak seperti supervised learning, tapi ada nilai-nilai K yang lebih optimal. Dan kita berusaha mencari nilai K tersebut. Nah, tapi K ini akan sangat menentukan berapa banyak klaster yang kita mau hasilkan. Ya, jadi K dalam K-means itu, kalau K dalam K nearest neighbor itu adalah jumlah tetangga terdekat. Kalau K dalam K-means adalah berapa banyak klaster yang kita mau hasilkan. Ya, dan ingat di clustering kita tidak butuh label. Ya, jadi di clustering kita hanya melakukan pengelompokan data. Nah, dalam K-means, cluster itu nanti akan diwakili oleh centroid istilahnya, atau titik tengahnya. Gitu. Jadi ada banyak centroid, sejumlah K gitu yang mewakili cluster tersebut. Nah, centroid itu adalah rata-rata nilai dari objek yang masuk dalam cluster tersebut. Jadi kalau misalnya kita melihat dalam atribut gaji gitu ya, kita melihat gaji rata-rata untuk klaster 1, gaji rata-rata untuk klaster 2, gaji rata-rata untuk klaster 3, dan seterusnya. Kemudian nanti kalau ada atribut yang lain, misalnya usia, kita lihat usia rata-rata klaster 1, usia rata-rata klaster 2, usia rata-rata klaster 3, dan seterusnya. Nah, konsep jaraknya di mana? Kenapa dia menjadi polythetic? Karena dalam K-means kita mencoba mencari centroid yang paling dekat untuk setiap objek atau setiap data point. Gitu. Jadi misalnya saya punya contoh datanya seperti ini gitu ya, dalam 2 dimensi ada X1 dan X2, kemudian kita lihat datanya seperti ini. Kalau kita melihat sekilas, kira-kira ini ada berapa kelompok data ya? Kalau kita coba pikirkan gitu atau melihat secara visual gitu manusia gitu, mungkin kelihatannya ini bisa dibagi menjadi 4 lah. Ya, kita boleh lihat mungkin yang ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, kira-kira begitu. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Atau angkanya terserah ya, urutannya terserah yang mana. Tapi intinya ada 4 kelompok. Tapi boleh nggak kita lihat ini sebagai 3 kelompok? Ya boleh-boleh aja. Misalnya yang tengah kita anggap sebagai satu kelompok besar gitu. Dan yang ini ada satu kelompok sendiri. Ini kita anggap sebagai satu kelompok sendiri. Boleh nggak? Ya boleh. Karena sekali lagi clustering itu sifatnya unsupervised learning. Kita nggak punya labelnya. Atau kita mengabaikan labelnya, kalaupun ternyata ada. Jadi metode clustering pun bisa dipakai ke data yang sebenarnya ada labelnya, tapi kita tidak melihat labelnya itu sejak awal dan tidak mengevaluasi menggunakan labelnya. Ya, clustering. Walaupun nanti kita lihat bahwa metode clustering itu bisa juga dipakai untuk melakukan klasifikasi. Ya, jadi ini yang kita coba lakukan clusteringnya. Ini tadi mau dibagi tengahnya jadi ada 4 kelompok, ya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Gitu. Jadi kalau saya coba menjalankan K-means ke data ini dan saya pilih K-nya 4, maka yang terbentuk adalah hasilnya seperti ini. Ya, kita punya kelompok-kelompok datanya. Dan yang dilakukan adalah kita mau mencari untuk setiap data point, dan dengan kita cari centroid yang paling dekat. Misalnya yang ini, mana sih yang paling dekat? Oh, ternyata yang ini. Jarak ini yang lebih dekat daripada kalau kita menghitung jarak ini ke sini, jarak ini ke sini, atau jarak ini ke sini. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini yang paling dekat, gitu ya, yang orange. Dia paling dekat ke yang orange, sehingga dia masuk ke yang orange. Walaupun sebenarnya kita lihat bahwa yang orange ini mungkin ada di tengah-tengah, sama yang biru dia cukup dekat juga sebetulnya. Nah, fakta bahwa yang orange ini sebenarnya mungkin bisa masuk ke yang biru, itu tidak bisa diakomodasi oleh K-means, karena tadi sifatnya K-means adalah hard boundaries. Dia hanya bisa masuk ke salah satu cluster.
Tapi karena kita lihat bahwa kayaknya dia mungkin masuk ke yang biru, nanti kita lihat di minggu depan bahwa Gaussian Mixture Models bisa mengakomodasi asumsi ini, gitu ya. Tapi intinya itu. Nah, di sini kita punya 4 klaster diwakili oleh 4 centroid. Ini centroid yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat, gitu ya. Yang besar, yang solid ini adalah centroidnya nanti. Jadi dia akan konvergen, itu dia akan berhenti. Centroidnya tidak akan berubah lagi, itu berarti algoritma K-means-nya sudah selesai dijalankan. Begitu kira-kira. Nah, ini adalah implementasi di data nyata, gitu ya. Kalau ini kita pakai ke MNIST, jadi dari PCA, kemudian kalau kita ingat bahwa MNIST itu kan 28 kali 28 ya, jadi 28 ke samping, kemudian ada 28 ke bawah. Kita bikin misalnya ini angka 7 gitu. Ya, ini datanya angka 7, kemudian 28 ke samping, 28 ke bawah, atau dimensinya itu adalah 784. Itu kan kalau dijadikan vektor kan 28 kali 28 784. Terus kemudian kita aplikasikan PCA, kita reduksi dimensinya sehingga dimensinya hanya menjadi 2. Setelah jadi 2 dimensi baru kita aplikasikan K-means. Dan karena kita tahu bahwa MNIST itu ada 10, ya udah kita pilih K-nya sama dengan 10 gitu, sehingga dihasilkanlah gambar yang seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalau kalian lihat ketika kita punya titik yang baru, misalnya nanti ada titik yang baru di sini, ya dia akan dimasukkan ke dalam cluster yang ungu. Di sini dia akan masuk cluster yang pink. Cluster ini mewakili apa? Cluster ini sebenarnya bisa dicocokkan dengan kelas, tapi cluster ini bukan kelas. Bukan kelas seperti halnya dalam supervised learning, walaupun dia bisa diasosiasikan dengan kelas. Gitu. Oke, so bagaimana K-means bekerja? Algoritmanya sebenarnya seperti apa sih? K-means menggunakan algoritma yang dikenal sebagai expectation maximization. Jadi ada 2 tahap, EM algorithm nama lainnya. Jadi yang pertama yang dilakukan sebelum menjalankan algoritma EM itu adalah inisialisasi K-centroid secara acak. Jadi K-nya tadi kan kita pilih yang pertama. Jadi misalnya K-nya 3 atau K-nya 4. Kita pilih K-nya 4, terus kemudian inisiasi K-centroid secara acak. Ingat bahwa kalau dalam kasus yang tadi ya, ingat gambar yang tadi, kalau kita ini ya kita bicara gambar yang ini dulu gitu, X1 dan X2. Jadi ada 2 atribut di sini, kita mau bikin 4 cluster gitu ya, 4 kelompok. Jadi anggaplah ini sebagai contoh, kita pilih K-nya sama dengan 4, terus nanti ada 2 dimensi gitu ya, ada X1 dan X2. Nah, inisialisasi K-centroid secara acak artinya kita menghasilkan ada 4 nilai X1 dan X2. Jadi kita punya X1, kita punya X2 untuk cluster 1, untuk cluster 2, cluster 3, dan cluster 4. Ya, ini random aja gitu, misalnya ini 2, 4, 5, 1, 6, 3, 7, 10 gitu misalnya. Atau berapapun itu isinya, terserah. Nah, intinya ini di-generate secara acak. Nah, generation-nya sendiri menghasilkan nilai awalnya ini, inisialisasinya ini, sebetulnya ada metode yang lebih efektifnya. Jadi tidak serta-merta, oh ya udah harus dibuat acak saja, enggak. Ada banyak penelitian yang mencoba melakukan inisialisasi centroid dengan lebih baik. Itu ada penelitian. Tapi pada dasarnya inisialisasi centroidnya itu dilakukan secara acak. Memang pengacakannya yang ya lebih baik lah, itu kira-kira seperti apa. Oke, ini tahapan pertamanya. Kemudian yang dilakukan adalah ini algoritma yang sifatnya repetitif. Jadi dia diulangi terus-menerus sampai konvergen. Konvergen nanti artinya ketika centroidnya tidak berubah lagi. Jadi kalau misalnya kita udah punya centroidnya seperti ini, terus nilainya ya udah fix begini aja setelah di repeat gitu ya, setelah satu iterasi, ya berarti sudah selesai gitu, dia sudah konvergen. Nah, dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah E-step-nya atau tahap expectation-nya. Expectation-nya di sini adalah masukkan tiap titik atau objek ke centroid terdekat. Jadi, dia mencoba mencari ini, DXICJ itu adalah untuk setiap data point XI, ini data point jadi ya, ini data point. Untuk setiap data point XI, ya, kita coba cari jaraknya dengan CJ. CJ itu klasternya, ini kan klasternya ada 4.
Misalnya tadi data point-nya, anggaplah misalnya ada N-nya sama dengan 500 gitu ya. Terus kemudian kita punya C-nya itu ada 4, atau K ya bahasanya, berarti K-nya sama dengan 4, K sentroid tadi. K sentroid tadi berarti ada C1, C2, C3, dan C4. Berarti kita mau mencoba menghitung 500 ini dihitung jaraknya dengan 4 sentroid. Jadi akan ada 2000 perhitungan jarak. Kira-kira seperti itu. Karena untuk setiap data point kita bandingkan dengan semua sentroidnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk satu data point, gitu, misalnya data point yang pertama, kita coba bandingkan dengan sentroid yang pertama. Kita lihat berapa jaraknya, bandingkan dengan sentroid yang kedua, dengan sentroid yang ketiga, dan sentroid yang keempat. Kemudian kita cari yang jaraknya paling minimal, dan kita cari sebetulnya itu sentroid yang mana. Ya, jadi yang dilakukan sebetulnya intuitively seperti yang tadi gitu. Kalau kita lihat di gambar ini seperti yang saya gambarkan tadi. Misalnya kita punya ini sentroidnya, atau kita kembali ke gambar yang belum dikelompokkan. Misalnya seperti ini, saya punya sentroid pertama diinisialisasi di sini, yang satu di sini, yang satu di sini, yang satu di sini kira-kira. Nah, di e-step ya, jadi ketika kita bicara e-step, yang dilakukan adalah misalnya saya pilih ini sebagai data point yang pertama, ini XI-nya gitu misalnya. Saya pilih XI maksudnya ini vektor ya, XI-nya, karena kan dia punya ada X1 dan X2. Atribut pertama dan atribut kedua. XI-nya berarti untuk data point ke I. Ya. Terus dihitunglah jaraknya antara ini. Dihitung jaraknya dengan ini. Dihitung jaraknya. Terus ini juga dihitung jaraknya. Gitu ya. Anggaplah ini misalnya C1, C2, C3, dan C4 gitu misalnya. Jadi kita hitung jaraknya antara XI dengan C1 gitu. Jadi D antara XI atau X ke 1 gitu ya. Kita hitung dengan C ke 1 gitu, kita bandingkan XI dengan C kedua dan seterusnya, nanti D XI C ketiga dan D XI ke C ke 4. Anggaplah yang paling dekat misalnya dengan C4 gitu. Berarti nanti kita assign, kan tadi tulisannya adalah arg min dari ini gitu ya, arg minimum ini J. Ya, jadi kita mau cari nilai J. Nilai J-nya ketika distance-nya minimum gitu. Cluster ke berapa gitu. Dia akan dimasukin ke cluster yang berapa. Interpretasinya gitu sebenarnya, sederhana itu. Ya. Jadi yang ini adalah kita mau mencari sentroid mana yang paling dekat dengan data point tersebut. Nah, di M-step yang kita lakukan adalah kita mengubah nilai sentroidnya menjadi rata-rata dari tiap titik atau objek. Ingat tadi ya, kita dalam E-step mencoba memasukkan setiap titik atau setiap data point itu ke sentroid terdekat. Misalnya tadi kita punya N sama dengan 500, berarti ya nanti kita punya 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, dan seterusnya. Ya, ada sebanyak 500 gitu ya. Nanti ada sebanyak 500 data points misalnya. Jadi ini klasternya gitu ya. Array of clusters. Klasternya 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kita punya array of clusters untuk setiap data point. Ya, data point pertama dia cluster yang mana yang paling dekat, atau yang kedua dia mana yang paling dekat. Nah, setelah kita dapatkan ini, untuk setiap nilai sentroid, untuk setiap sentroidnya kita mengubah nilai rata-ratanya berdasarkan tiap titik atau objek yang masuk ke dalam sentroid tersebut, yang paling dekat dengan sentroid tersebut. Ini artinya yang paling dekat dengan sentroid tersebut. Jadi 1/nj karena kita mau lihat, oh misalnya tadi ya, kita lihat di C1, number of data points di C1 itu adalah misalnya, ini kan 500 tadi ya, ini 120 gitu. Number of data points di C2 misalnya ada 280. Number of data points di C3 itu misalnya 50. Number of data points di C4 itu misalnya 50. Ya, jumlah anggotanya nggak harus sama. Ya boleh aja beda, sah-sah saja. Tapi intinya kalau ini dijumlahkan, ya harusnya ada 500. Ya ini 120 tambah 280 kan 400 tambah 50 jadi 500. Ya. Nah, 1/nj artinya kan kita mau cari rata-ratanya. Ya. Sum over something terus 1/n. Nah, itu biasanya rata-rata. Ya, kita mau cari
perbaikan dari nilai sentroidnya, dia memaksimalkan nilai sentroidnya. Jadi 1/nj misalnya, anggaplah kita ambil klaster pertama gitu ya. Klaster pertama, kemudian A di sini adalah dimensinya. Kita mau lihat dimensi pertama, dimensi kedua, dimensi ketiga, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya dimensi pertama, ini biar nggak bingung aja. Jadi X-nya kita pakai data point, A, B, C, D, atau A1, A2, A3, A4, itu adalah dimensinya. Kalau tadi kan ada X1 dan X2 ya, dimensinya kalau kita ngeliat ini. Ini ada X1, ini ada X2. Biar nggak bingung, jadi data point-nya kita simbolkan dengan XI, terus ini diubah menjadi A1, ini jadi A2, ya, A yang ini. Jadi ini adalah dimensi keberapa. Itu kemudian dari sini kita coba cari adalah anggaplah nanti tadi untuk klaster pertama berarti 1/20, kemudian sum over untuk semua data point yang paling dekat dengan klaster tersebut. Gitu ya, kita mau lihat semua data point yang dekat dengan klaster pertama. Kita coba hitung XI di atribut ke A. Dan ini dilakukan untuk semua atributnya. Seperti tadi, kalau misalnya atribut pertamanya adalah usia, berarti kita jumlahkan, kita rata-ratakan usia dari semua anggota dari klaster pertama. Kemudian kalau ada gaji, ya berarti di rata-rata gaji dari semua anggota klaster pertama. Gitu ya. Sehingga kita dapat nanti lokasi dari sentroidnya yang baru. Dan proses ini dilakukan terus-menerus sehingga sampai nilai dari sentroidnya atau posisi dari sentroidnya tidak berubah lagi. Itu yang disebut sebagai konvergen. Gitu. Ya, semoga cukup jelas. Nah, visualisasinya kira-kira seperti ini. Jadi pertama random initialization, kemudian step yang pertama dilihat setiap titik itu masuknya sentroid yang mana sih, gitu. Yang paling dekatnya sama sentroid yang mana atau cluster yang mana. Ya. Kita lihat di sini ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau. Gitu. Kemudian M step-nya adalah perubahan nilai sentroidnya, jadi perbaiki nilai sentroidnya. Kan kalau yang hijau di sini, atau yang biru lah, lebih kelihatan. Gitu ya. Misalnya kita punya yang biru ini. Kalau di rata-rata, cari titik tengahnya dari titik-titik yang biru ini, kan harusnya nggak di sini ya. Jadi nilai yang biru ini digeser dengan mencari nilai rata-rata yang baru, bahwa ini tadi yang kita sebut sebagai A1, A2-nya. Gitu ya. Digeser yang biru, yang hijau juga digeser, yang kuning juga digeser, yang ungu juga digeser. Terus karena kita sudah mengubah nilai sentroidnya, maka kita lakukan lagi step-nya. Kita untuk setiap data point dibandingkan lagi dengan semua sentroidnya, gitu. Mana sentroid yang paling dekat? Sehingga ada perubahan. Kalau dilihat di sini kan yang masuknya ke sentroid yang ungu, tapi ternyata karena yang ungu sudah bergeser ke bawah, ya, dia digeser ke sini, maka yang paling dekat sekarang jadi yang kuning, gitu. Nah, sehingga cluster yang di-assign ke setiap data point ada yang berubah. Nggak semuanya sama seperti yang pertama kali. Kemudian udah sampai sini, diperbaiki lagi nilainya. Kemudian nilai sentroidnya diubah lagi, gitu. M step, gitu. Kita maksimalkan, gitu. Maximize kan tadi. Kemudian kita lihat lagi, ini harusnya masuk ke yang mana sih, gitu. Expected-nya nilainya yang mana, gitu. Dia cluster yang mana, gitu. Kemudian diulang lagi M step-nya. Kalau dilihat sebenarnya ini perubahannya udah semakin kecilnya, ada geser tapi dikit sekali. Makin ke sini makin sedikit sampai dia tidak berubah lagi. Nah, mungkin di sini kasusnya dia sudah tidak berubah lagi posisinya, sehingga final clustering-nya seperti ini. Kita dapat 4 cluster dengan anggotanya kira-kira seperti itu, yang biru, yang hijau, yang kuning, dan ungu. Gitu ya. Dan ini hanya dalam 3 iterasi dia sudah konvergen kasusnya. Oke, so visualisasinya kira-kira seperti itu dari algoritma yang tadi, si IM algoritma itu. Nah, ingat bahwa tadi saya sempat singgung, algoritma ini sangat bergantung pada inisialisasi sentroidnya. Gitu. Ada kasus-kasusnya nanti ketika dia hanya mencapai lokal optimanya. Contohnya kira-kira seperti ini. Nah, bagaimana kita tahu definisi optimalnya? Optimalnya kita bisa lihat dengan meminimalkan jarak agregat intra-clusternya. Jadi di dalam cluster, untuk setiap, kan coba kita kembali ke sini, kan kita bisa menghitung jarak antara titik ini dengan sentroidnya. Jarak antara titik ini dengan sentroidnya, dan seterusnya gitu ya. Tapi sekarang, kalau
dalam perhitungan jarak agregat intra-cluster, dia tidak membandingkan setiap titik dengan semua data point, gitu. Tapi setiap titik dengan centroidnya dia sendiri aja. Gitu. Jadi yang ini dibandingkannya sama yang ini saja. Yang ini dibandingkannya sama yang ini saja. Tapi untuk semua data point kita lakukan perhitungannya. Dan kita akan melihat bahwa kita bisa dapat perhitungan ini gitu. Kalau dalam scikit-learn ini yang nanti dikenal sebagai inersia. Jadi kalau kalian nge-fit model k-means ke data point ke data kalian, maka ini bisa diakses dengan inersia underscore gitu ya. Jadi model.inersia underscore gitu kalian bisa dapat si jarak agregat inter cluster ini. Gitu ya. Jadi ini kan bahasanya untuk setiap data point yang masuk ke cluster itu hitung jaraknya, kemudian dikuadratkan terus dijumlahkan. Jadi kita dapat nanti inersianya berapa. Nah, ada kemungkinan jaraknya itu jadi konvergen ke minimum lokal gitu. Bahwa karena inisialisasinya salah, dia dikelompokkannya bukan berdasarkan yang paling baik. Coba misalnya saya kasih gambaran seperti ini, gitu ya. Say kita mulainya yang satu centroid pertamanya di sini, yang satu centroidnya di sini. Jadi kita punya dua centroid. Terus kalau kita mau jalankan IM algorithm, kira-kira hasilnya nanti seperti apa ya? Kemungkinan kan ini yang nanti jadi centroid pertama, dia bergeser ke sini, yang ini menjadi centroid ke dua. Gitu ya. Jadi ini C1, terus ini yang C1 aksen lah gitu ya. Ini C2, ini C2 aksen. Jarak terdekatnya kan kira-kira ini ya. Kalau kita lihat data point yang ini, jarak terdekatnya dengan C1, ini juga dengan C1, ini C2, ini C2. Tapi kalau inisialisasi centroidnya di atas dan di bawah seperti ini, apa yang terjadi kalau misalnya saya mulai starting point-nya satu di sini, satu lagi di sini gitu misalnya. Jadi ini satunya, ini C2. Kan random tadi ya. Kalau misalnya saya lakukan seperti ini, kalian akan menemukan bahwa jarak yang paling dekat, centroid yang paling dekat untuk data point yang ini dan ini adalah C1. Sehingga kita hitung nanti, kalau kita jalankan IM algoritmnya, centroidnya nanti akan di sini. Jadi centroid yang pertama itu nanti ada di sini. Centroid yang kedua, yang paling dekat, ini tuh yang paling dekat bukan ke sini, tapi kan ke sini ya. Jadi centroid yang kedua kemungkinan dia di tengah-tengah sini lah. Atau ya sekitar, kalau ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti ya sekitar 7,5 lah. Kalau ditarik ke bawah ini sekitar 7,5. Atau plan 7,5. Jadi ini bergeser ke sini, ini si C2-nya. Sehingga cluster yang terbentuk adalah satu yang ini cluster pertama, ini jadi cluster kedua. Sementara yang tadi cluster yang pertama adalah yang di atas, cluster kedua adalah yang di bawah gitu. Jadi hasil clusteringnya ternyata berbeda gitu. Apakah ini intuitif atau enggak? Yang jelas, kalau saya melihatnya yang pertama mungkin jaraknya akan lebih kecil daripada yang kedua, atau bisa jadi yang ini yang lebih kecil daripada yang pertama gitu jaraknya. Jadi dia bisa konvergen ke minimum lokal. Artinya inersianya yang satu akan lebih besar daripada inersia yang lain. Tapi ketika dia sudah sampai C1-nya di sini, C2-nya di sini, dia berhenti. Dia nggak bekerja lagi. Dia IM-nya sudah konvergen. Tidak ada jarak yang atau posisi centroid yang lebih baik lagi secara iteratifnya gitu, kalau kita melihat posisinya seperti ini. Gitu. Jadi poin yang sebetulnya berdekatan mungkin saja masuk ke klaster yang berbeda. Bisa jadi ini kan sebenarnya dekat ya gitu. Ini dekat gitu, tapi kalau kayak tadi satu di atas satu di bawah, dia konvergennya ke minimum lokal. Jadi ini jaraknya malah ke sini, ini jaraknya malah ke sini. Padahal bisa jadi yang paling bagus adalah ini satu, ini dua, ini tiga. Jadi ada kemungkinan ke minimum lokal itu. Gitu ya. Semoga cukup jelas. Jadi ini salah satu bagian dari asumsi K-means gitu yang dan dampaknya seperti apa ke cluster yang dihasilkan. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai K yang optimal? Kalau tadi kan di sini kita bicara cuma 2 cluster gitu. Bagaimana kalau 3 cluster ya bisa aja gitu. Jadi ini cluster pertama, ini cluster kedua, ini cluster ketiga, boleh aja. Mau bikin 4 cluster ya bisa juga gitu. Mau bikin 6 cluster ya boleh. Sah-sah saja gitu, walaupun mungkin bukan itu yang kita harapkan. Kembali lagi, goal-nya apa gitu, apa yang kita mau cari.
Karena kalau klasternya juga terlalu banyak, terus apa yang harus dilakukan ke klaster yang terlalu banyak itu? Gitu. So, berapa nilai K yang optimal? Nah, untuk menentukan nilai K ada beberapa cara. Yang pertama misalnya adalah kita pakai label dari kelasnya. Kalau di kasus MNIST, kita tahu bahwa labelnya ada 10, ya udah bikin aja K-nya sama dengan 10, kita disesuaikan sama labelnya. Nah, baru ya udah dari awal kita tentukan seperti itu. Nah, alternatif yang lain adalah kita menggunakan V-nya tadi, yaitu inersi atau jarak agregat intraklasternya, gitu ya, dalam satu klaster jaraknya berapa, diagregatkan, baru kita gambar yang disebut sebagai script plot. Ya, dari script plot ini kita gunakan yang namanya elbow method, gitu ya, metode siku. Jadi kita mau cari sikunya di mana. Tapi intinya adalah seperti ini. Ini script plot. Jadi dari data yang kita punya, kita jalankan K-means dengan berbagai nilai K. Jadi ini K ya. Kita ambil K-nya sama dengan 1, sama dengan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai K sama dengan 10. Ini adalah tadi V-nya. Jadi ini K, ini V, agregat distance-nya berapa. Ternyata ini paling tinggi, kemudian mulai kecil, mulai kecil, mulai kecil. Nah, perhatikan bahwa jarak agregat intraklasternya selalu menjadi semakin kecil. Dan ketika K-nya sama dengan N, atau jumlah klasternya sama dengan jumlah datanya, maka V-nya, ini berakibat pada V-nya sama dengan 0. Ya, kalau ini masih kurang jelas, silahkan dipikirkan lagi maknanya apa. Ketika K sama dengan N, maka V-nya sama dengan 0. Kalian bisa lihat lagi ini maksudnya apa nanti. Tapi intinya ini akan turun terus, dan dia akan mendekati 0 pada atau sama dengan 0 pada akhirnya. Ya, ini bisa jadi exercise buat kalian. Apa maksudnya pernyataan ini? Ya. Anyway, yang kita mau cari adalah untuk ketika mencari nilai yang optimal, bukan dengan mencari K-nya yang paling besar atau K-nya sama dengan N, bukan. Tapi elbow method yang dimaksud dalam script plot adalah ketika patahannya paling atau perubahannya paling drastis. Jadi kalau dari sini ke sini, ini kan turunnya banyak, ini turunnya banyak. Tapi kalau dilihat di sini, ini kan patah gitu tiba-tiba. Jadi kalau ketika dia bisa begini, ya gitu ya, dia turun, terus tiba-tiba mulai mendatar. Yang tadinya turunnya curang, terus tiba-tiba mulai jadi perubahannya jadi semakin sedikit-sedikit. Nah, ini yang kita sebut sebagai elbow-nya, sikunya. Kan kita mau cari sikunya. Nah, ini di sini kasusnya sikunya adalah ketika K sama dengan 4. Jadi, secara visual kita bisa melihat ini, gitu ya. Bahwa sini kasusnya K sama dengan 4, tapi secara matematisnya ini bisa dicari dengan turunan kedua, biasanya. Jadi kalau kalian lihat perubahan ini ke sininya berapa. Itu perubahan rate-nya. Ya, di kasus ini berarti K sama dengan 4 untuk mendapatkan K-means ketika K-nya optimal. Gitu ya. Nah, yang lain adalah kalau kita lihat dari asumsi K-means ada beberapa. Yang pertama adalah tadi ini hubungannya dengan K-nya. Kalau kita lihat ini kan ada 3 kelompok data kira-kira lah gitu ya. Tapi kalau kita cuma pilih 2, ketika K-nya kita set sama dengan 2, maka ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua anggapannya gitu. Bahkan kayaknya ini harusnya masuknya ke yang biru gitu, tapi ternyata dia masuknya ke yang orange. Sekali lagi ini tergantung dengan inisialisasinya. Juga di sini kasusnya adalah K-nya kurang tepat gitu, karena kemungkinan ini harusnya 3 sih. Gitu ya. So, itu untuk yang pertama. Jadi incorrect number of blobs harusnya K-nya 2, tapi ini ada kayak 3 kelompok sebenarnya. Jadi ini bukan yang paling optimal kalau dihitung script plotnya. Dilihat script plotnya gitu ya, yang 3 kayaknya akan lebih baik daripada yang 2 nanti. Kemudian anisotropically distributed blobs. Jadi anisotropically itu maksudnya kalau dilihat dari satu sisi dan dilihat dari sisi yang lain ternyata ukurannya berbeda. Kalau di sini kasusnya adalah kelihatannya dia lebih memanjang ke atas gitu ya daripada ke samping. Dan di kasus ini dia tidak bisa menemukan kelompoknya. Kalau kita mau lihat gitu, intuitifnya kalau kita secara manusia kayaknya kan kelompoknya ini. Ini yang pertama, ini kelompok yang kedua, ada kelompok panjang-panjang gitu ya. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, ini bisa masuk lagi, tapi kira-kira seperti itu. Jadi ada kelompok yang panjang pertama, kelompok yang panjang kedua, kelompok yang panjang ketiga. Tapi K-means tidak bisa menemukan itu, karena
Yang dia lihat cuma jarak terdekatnya, jadi walaupun kita pilih K-nya sama dengan 3, dia nggak akan pernah bisa dapat bentuknya seperti ini. Karena dia cuma mempertimbangkan perhitungan jaraknya saja tadi. Nah, nanti kita akan lihat bahwa kasus seperti ini itu yang paling tepat adalah menggunakan GMM. Ini di minggu depan kita akan bahas. Gaussian Mixture Models itu lebih pas untuk yang berbeda seperti ini, gitu ya. Dari atribut yang satu dengan atribut yang lain, ternyata pengukurannya berbeda, gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan variansi, ada perbedaan standar deviasinya, sebenarnya yang ini yang lebih cocok dengan Gaussian Mixture Models. Ini akan sangat berhubungan dengan distribusi Gaussian. Kalau kalian ingat multivariate Gaussian, kan sebenarnya ini kayak multivariate Gaussian ya. Jadi ini dimensi pertamanya, dimensi kedua bivariate Gaussian. Dan kita bikin 3 bivariate Gaussian, gitu kira-kira. Itu yang kita akan bahas di minggu depan. Kemudian unequal variance, gitu. Kalau dilihat ini sebenarnya ada 3 kelompok, kemungkinan ini kelompok pertama, ini kelompok kedua yang besar, ini kelompok yang ketiga. Tapi lihat bahwa ukurannya beda, yang satu lebih kecil, yang lain lebih besar, gitu. Terus ini lain lagi. K-means nggak bisa menemukan itu. Jadi kalau ada perbedaan dari variansi, dia tidak bisa mengelompokkan, oh ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok ketiga, karena dia tadi hanya berdasarkan distance-nya saja, definisi X, DXI, CJ-nya ini saja gitu yang dilihat. Dia berdasarkan konsep jarak ini, dan ya yang paling dekat ya ini gitu. Ya misalnya centroidnya di sini, yang paling dekat ya yang ini, bukan yang di sini gitu, misalnya centroid yang ini. Jadi dia masuk sini. So, itu masalah lain yang mungkin terjadi. Walaupun ketika nanti variansinya berbeda dan dia jarak-jaraknya lebih jauh, ini jadi nggak masalah. Gitu. Kalau dilihat, ini kan sebenarnya variansinya berbeda ya. Ya ingat, definisinya variansi itu, variansi dari X, itu adalah ekspektasi dari X dikurang dengan ekspektasi dari X, kemudian ini dikuadratkan. Jarak dari setiap titik dengan rata-ratanya dikuadratkan dan cari ekspektasinya. Jadi semakin jauh dari titik tengahnya kan ini adalah rata-rata ya. Ingat bahwa ini dihitungnya dengan rata-rata tadi. Jadi variansinya itu ya seberapa jauh dia dari titik tengahnya, dari rata-ratanya. Gitu. So kalau misalnya dia berdekatan dan beda variansinya, K-means bukan yang paling baik. Ya. Nanti kalian bisa cari lagi apa metode clustering yang lain yang lebih baik untuk kasus seperti ini. Itu kira-kira. So, semoga sampai sini cukup jelas. Sekarang kita akan bahas tentang evaluasinya. Bagaimana sih sebenarnya melakukan evaluasi terhadap algoritma clustering secara umum. Ada 2, yang pertama extrinsic, yang kedua intrinsic. Jadi kalau extrinsic itu artinya kita pakai untuk mengerjakan tugas yang lain. Misalnya kita mencoba merepresentasikan gambar dengan fiturnya berupa cluster gitu. Jadi kita mau melakukan klasifikasi gambar, tapi fitur dari gambar tersebut, atau citra tersebut, kita representasikan dalam cluster dulu, baru nanti clusternya dipakai untuk melakukan klasifikasi. Apakah ternyata akurasinya naik dengan tadinya representasi mentahnya, gitu ya, jadi misalnya per pixel, terus dijadikan per cluster, pas sudah cluster representasinya, ternyata akurasinya naik, ya berarti dia sukses, gitu. Kan evaluasinya maksudnya mau melihat ini metodenya sukses atau enggak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ekstrinsiknya misalnya dipakai untuk menemukan pencilan. Apakah klasternya bisa menemukan pencilan atau enggak. Kalau kita bilang di kasus K-means tadi, sebenarnya dia tidak akan punya pencilan, karena setiap data point pasti punya cluster. Tapi ada algoritma clustering yang lain, contohnya DB-scan namanya, DB-scan. DB-scan ini bisa menemukan outlier. Jadi ada data points yang tidak punya cluster. Tapi kalau di K-means semuanya pasti punya cluster. Ya, dan ketika ada data points dengan DB-scan tadi contohnya ya, dia nggak punya cluster, maka itu yang disebut sebagai pencilannya. Itu kira-kira. Atau dalam GMM mungkin misalnya kita melihat nanti ada data point yang sebenarnya probabilitas masuk ke clusternya kecil sekali, itu juga bisa. Gitu. Kemudian secara intrinsik gitu ya, jadi berdasarkan dirinya sendiri, yang pertama adalah kita memahami datanya secara deskriptif. Ini sebenarnya kita mau cari berapa cluster sih gitu ya, atau kalau tadi kan kita secara visual bisa melihat, oh ini kira-kira 3 cluster, oh ini kira-kira 4 cluster, dan seterusnya gitu. Secara visual kita bisa melihat. Jadi itu yang pertama,
Yang kedua adalah klasternya diasosiasikan dengan kelas. Kalau MNIST ada 10 klaster, kalau misalnya nanti dataset yang lain, ya mungkin jumlah klasternya juga berbeda. Disesuaikan aja. Kemudian bisa juga perbandingan pasangan data dari klaster oleh manusia. Nah, ini apa? Kita akan bahas satu-satu. Yang untuk intrinsiknya klaster sebagai kelas, jadi kan tadi kita mencoba mengassign, ada misalnya ada banyak kelas gitu ya, kita bikin klaster C1, C2, C3, C4 sampai dengan CK gitu ya, sejumlah kelasnya berapa. Terus ada kelas referensi 1, referensi 2, referensi 3 sampai referensi ke N. Berarti kalau di MNIST tadi berarti ini ada 10, ini juga ada 10 gitu misalnya. Baru nanti kita cocokkan RI dengan CJ. Gitu. Ini kan K di sini tuh maksudnya berdasarkan di K-means-nya. Bagian K dari K-means. Ini ada beberapa klaster yang kita mau bentuk. Ini referensinya ada beberapa kelas aslinya. Misalnya ini 10-10 kita set. Terus baru nanti kita asosiasikan RI dengan CJ. Kita hitung akurasinya atau F1-nya gitu ya. Jadi ini metrik evaluasi yang kita pakai seperti halnya di klasifikasi. Nah, pertanyaannya nanti kalau N tidak sama dengan K gimana gitu. Ada banyak cara sebenarnya, cara yang paling mudah adalah dengan pendekatan greedy. Ini gambarannya, contoh evaluasi intrinsiknya supaya lebih kebayang. Misalnya ini adalah predicted labelnya, ini true labelnya. Predicted label ini adalah hasil dari clusteringnya. Ya, ini adalah true labelnya gitu. True labelnya say Y gitu misalnya boleh, atau R tadi ya dalam kasus tadi adalah R-nya, reference kelasnya. Nah, yang perlu dilihat adalah kita mau mengasosiasikan setiap klaster dengan kelasnya. Jadi misalnya yang pertama kasusnya adalah yang klaster ini, klaster ke-0, mana yang paling banyak? Oh, klaster ke-0 paling banyak berhubungan dengan referensinya yang ini. Berarti, oh ini dianggap sebagai kelas ke-0. Jadi ini tuh bukan kelas, ini tuh kira-kira apa klasternya tadi, klaster nomor 0, klaster nomor 1, bukan berarti ini kelas 0. Ya. Nanti akan kelihatan bahwa misalnya ini, ya, ketika kita lihat yang kelas yang pertama, kelas yang pertama mana yang paling cocok, yang paling banyak mana, ada 55, 7, ada 20, ada 5, 1, yang paling banyak yang ini. Oh, berarti klaster pertama itu sama dengan kelas pertama, kelas 1, kelas angka 1. Yang kedua, kelas angka 3, dan seterusnya. Itu kira-kira. Tapi ini kan greedy ya, gitu. Kalau misalnya ternyata ini lebih besar gitu. Saya misalnya pas kita melakukan, yang ini pas di sini, tapi yang di sini anggaplah misalnya ini 200 gitu. Jadi bukan 20 tapi 200. Maka klaster yang pertama itu akan diasosiasikan dengan kelas 9 gitu. Y-nya sama dengan 9. Gitu. Jadi klaster pertama itu adalah angka 9, klaster kedua nanti adalah berapa gitu. Dan ingat bahwa setiap klaster hanya bisa diassign ke satu kelas. Jadi kalau ini udah dipakai, 9 udah dipakai, maka ketika dia yang terakhir gitu ya, misalnya klaster ke-9 ini, klaster ke-9, dia cari mana yang lain yang paling besar kedua. Kalau ini udah dipakai tadi, berarti yang dipakai yang terbesar berikutnya. Misalnya ini, udah dipakai juga berarti yang ini, udah dipakai juga berarti yang ini, dan seterusnya sampai nanti yang paling kecil. Pendekatannya greedy, makanya bisa jadi bukan yang paling optimal. Tapi kalau di kasus ini sebenarnya dia akan optimal itu yang di diagonalnya. Ya. Ingat kalau misalnya multi-class classification, kalau kita menghitung akurasinya, paling gampang yang dilihat adalah diagonalnya yang paling besar nilainya. Gitu. Nah, tadi ada kasus kalau misalnya jumlah klasternya beda dengan kelas referensinya. Gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Misalnya ini ada hasil klaster karakter dalam Julius Caesar. Jadi Julius Caesar novel atau play-nya yang dibuat sama William Shakespeare itu ada 6 kelompok tokoh gitu ya. Misalnya ada yang tokoh bangsawannya, ada tokoh pembantunya gitu ya, atau budaknya gitu, ada tokoh orang jelatanya gitu, dan seterusnya. Jadi reference grupnya ini R-nya gitu ya, ada 6 grup. Ini adalah hasil clusteringnya gitu. Jadi setelah di clustering ternyata kita cuma dapat 4 cluster gitu. Sekali lagi ini tidak spesifik di K-means ya, tapi clusteringnya secara umum. Jadi misalnya kita dapat 4 cluster dari hasil clusteringnya. Gitu. Nah, terus kalau kita mau lihat di sini kasusnya adalah C1 ya. Jadi kita mulai dari sini dulu. C1 itu yang paling banyak yang mana sih? Oh, ternyata dengan grup 2.
C2 tuh yang mana sih? Oh, G6. C3 yang mana sih? Oh, ternyata G3. Yang C4 yang paling banyak yang mana? Ternyata dengan G1. Perhatikan bahwa G4 dan G5 nggak punya teman. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Karena kita cuma punya 4 reference cluster. Nah, kalau di sini terus ngitung akurasinya gimana? Akurasinya dihitung, berarti ini ditambah dengan, dibagi dengan sisanya. Jadi ini, dan ini dijumlahkan semua, terus nanti sisanya baru dihitung. Gitu ya. Jadi 7 ditambah 7 tambah 2 tambah 3 dibagi dengan sisanya. Jadi 1 tambah 7 tambah 1 tambah 4 berapa? 2 tambah 7 berapa? 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 ya, berapa? Jadi misalnya ini berapa nih? 11, 12, 13, 13 tambah ini 20, 22, 24, 24, 27, 28, 29. Ya, ini 29. Jadi kalau kita lihat akurasinya, itu adalah ini dibagi dengan 29, 14 tambah 2 tambah 3. Berapa tuh? 16 tambah, berarti 19 per 29. Ini perhitungan akurasinya kira-kira seperti ini. Itu gambarannya. Nah, evaluasi intrinsik yang lain adalah perbandingan antar pasangan. Jadi kalau kita lihat ada data point XI dan data point XJ, apakah seharusnya berada dalam klaster yang sama gitu. Kita bisa hitung errornya berapa, ya, akurasinya berapa. Jadi misalnya false negatifnya nanti adalah ketika kalau pasangan XI dan XJ harusnya cocok, jadi satu klaster tapi ternyata berbeda klaster gitu. Jadi dalam kasus ini adalah ini klaster yang terbentuk gitu ya, A, B, C, D, G, E, F, I, K, H, J, L gitu. Jadi false negatifnya adalah E dan H misalnya harusnya dalam satu klaster yang sama, tapi ternyata dia dianggap sebagai klaster yang berbeda. Jadi dihitung sebagai false negatif. Kemudian false positifnya adalah pasangan yang harusnya tidak cocok tapi dalam satu klaster yang sama. Jadi false positifnya terjadi ketika pasangan XI dan XI yang harusnya tidak cocok tapi berada dalam klaster yang sama, artinya misalnya C dan D. C dan D itu sebenarnya harusnya nggak satu klaster, tapi dalam kasus ini dianggap satu klaster. Maka ini dia hitung sebagai false positif. Itu kira-kira. Jadi nanti kita dapat false negatifnya berapa, false positifnya berapa, dibagi dengan semua yang benar. Semua yang benar ya dibagi dengan nanti false negatifnya berapa. Ini kita bisa dapetin errornya, seperti hitung akurasi F1. Itu kira-kira gambarannya. Nah, yang lebih penting sebenarnya clustering itu bisa dipakai kemana aja gitu. Nah, ada beberapa aplikasi untuk clustering. Yang pertama adalah untuk pembelajaran fitur. Jadi feature learning tadi saya bilang bisa jadi aslinya fitur mentahnya seperti apa, terus kita bikin clustering dulu. Nah, cluster ini yang dipakai sebagai representasi dari fitur dan kita pakai untuk melakukan klasifikasi. Kemudian yang lain adalah untuk konversi gambar, nanti kita bisa lihat contohnya, dan di sistem rekomendasi, bahwa satu cluster tertentu itu bisa direkomendasikan suatu barang tertentu. Misalnya, ini yang paling sering dilakukan. Jadi, clustering biasanya dipakai untuk customer segmentation. Jadi, kalau melakukan segmentasi customer, tipe customer yang seperti ini harusnya dikasih barang seperti ini. Gitu. Tipe customer yang berikutnya dikasih data yang atau barang yang lain gitu misalnya. Jadi dibaginya kira-kira seperti itu. Ini contohnya untuk pembelajaran fitur. Jadi kalau kita punya sifar 10 gitu ya, dari sifar 10 itu kita cari centroids-nya, kita buat representasinya lah gitu kira-kira centroids-nya seperti apa kan. Sifar 10 gitu, misalnya ukurannya sama 28 kali 28 gitu, terus berarti ada 784, ya berarti centroids-nya terdiri dari ya satu ini adalah satu centroid gitu. Itu satu centroid. Satu gambar ini tuh satu centroid. Ini centroidnya. Dan ini centroid yang kedua, centroid yang ketiga, dan seterusnya. Jadi kita punya banyak centroidnya untuk dijadikan perbandingan. Terus dari proses ini sebenarnya ada pre-processing yang bisa dilakukan. Kalau di sini lakukan pemutihan atau whitening gitu ya. Dan whitening terus kemudian kita lakukan clustering, kita bisa dapat representasi fiturnya. Nah, centroid inilah yang nanti dipakai untuk melakukan klasifikasi instead of raw pixels-nya.
Itu kira-kira. Yang lain adalah misalnya untuk aplikasi kompresi gambar. Gitu. Misalnya saya punya gambar seperti ini, kita mau kompresi dengan clustering. Perhatikan ya gambarnya ya, ada gradasi warna langitnya, gitu, kemudian ada awannya, gitu. Di sini ada hijaunya. Gitu. Walaupun ini sama-sama hijau, kalau kita kan ngertinya ini hijau, ini juga hijau. Gitu. Tapi ada yang lebih terang warnanya, ada yang lebih pucat warnanya. Gitu. Tapi idenya adalah ya tadi, bahwa ini sama-sama warna hijau, bisa nggak kita representasikan dalam satu warna aja. Jadi dari 16 million gitu atau 16 juta warna yang mungkin dari gambar ini itu dari 16 juta warna, kita coba lakukan ini red green, ini red blue gitu ya. Kan RGB ya, ada warna dalam rednya, ada warna greennya, ada warna blue-nya gitu. Dan untuk setiap pixel yang ada, nah terus ya, itu dijadikan sebagai data points-nya. Jadi kita akan punya ini atributnya ada red, green, dan blue. Terus kita punya ke bawah itu adalah data points-nya ini, berarti 1, 2, 3, 4. Ini adalah pixelnya. Ya, pixel pertama, pixel kedua, pixel ketiga, pixel 4. Karena pixel pertama nilai R-nya beda, G-nya beda, B-nya beda, dan seterusnya. Sampai banyak warna gitu ya dari gambar tadi. Nah, saya misalnya, anggaplah gambarnya misalnya ukurannya adalah 2000 kali 1000 gitu ya. Berarti ini kan udah 2 juta sendiri. Gitu. Jadi ada 2 juta data point sebetulnya kita bisa melihat. Nah, 2 juta data points ini RGB gitu. Berarti ada 6 juta nilai. Nah, nanti kita mau kelompokin si 2 juta ini. Bahwa ini direpresentasikan dalam beberapa nilai saja. Jadi yang dilakukan adalah dari 2 juta data point tadi kita apply k-means ke sana dengan nilai RGB-nya. Kita dapat representasi centroids-nya, terus kita reduce. Misalnya dari 16 juta, kita pilih K-nya sama dengan 16 gitu ya. Sehingga kita dapat 16 centroid. Atau kita akan punya centroid pertama. Jadi kalau dari tadi itu adalah ini RGB, terus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya, sekian banyak data. Atau anggaplah tadi sampai 2 juta gitu, data ke 2 juta RGB-nya. Sekarang kita cuma punya C1, C2 sampai ke C ke-16, terus ini ada nilai RGB-nya. Gitu. Itu punya 16 nilai ini, dan kita cari untuk 2 juta data points ini, centroid mana yang paling dekat, kita ganti nilainya. Gitu. Ya, jadi kalau dilihat sebenarnya ini sudah diganti dengan centroidnya. Ya, perhatikan misalnya yang ini. Ini kan gradasinya bagus sekali gitu ya. Jadi nggak kelihatan perbedaannya. Tapi setelah di clustering, ternyata ini cluster yang pertama gitu misalnya. Ini ada cluster yang kedua, ada cluster yang ketiga, ada cluster yang keempat, cluster yang kelima, yang warna-warnanya masih mirip-mirip. Nah, kemudian setelah kita dapat representasinya dalam centroid tadi, untuk setiap data points, kita kembalikan ke gambarnya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, perhatikan bahwa yang tadinya original image-nya seperti ini, setelah kita reduce dengan k-means, kita dapat gambar dengan hanya 16 warna saja. Jadi biru yang ini, biru yang ini, biru yang ini, mungkin agak putih, terus sisanya seperti ini. Dan ternyata lumayan bagus hasilnya. Maksudnya kita masih bisa mengerti bahwa oh ya ini gambar kuil di tengah hutan, belakangnya ada body of water, mungkin sungai, mungkin danau, I don't know, tapi ada langitnya juga gitu. Dan kita bisa melihat walaupun secara representasi gambarnya mungkin lebih low resolution gitu ya. Low resolution as in pilihan warnanya cuma sedikit gitu, cuma 16 warna kalau di kasus ini. Ya, jadi kita bisa mengecilkan dengan faktor hingga 1 juta gitu dengan clustering yang tadinya ada 16 juta warna gitu, 16 nilai yang mungkin diganti hanya menjadi 16 saja. Jadi kompresinya dengan faktor hingga 1 juta. Karena kalau kita cuma punya 16 nilai tadi saja kan cara ngekompresinya jauh lebih gampang. Itu kita tinggal petain aja nih masuknya ke cluster yang centroid yang mana yang mewakili warna ini gitu setiap pixel. Gitu. Ya, kalau masih belum kebayang kenapa ini bisa mengkompresi, mungkin silahkan pelajarin lagi tentang algoritma kompresi, misalnya seperti Huffman coding gitu misalnya. Gitu ya. So, gambarnya seperti itu. So, secara umum, clustering itu dibagi berdasarkan 3 atribut. Yang pertama, secara tujuannya, jadi tujuannya itu bisa monothetic atau polythetic. Monothetic itu kalau dibaginya berdasarkan kesamaan nilai atributnya saja. Polythetic itu kalau berdasarkan kita menghitung jarak, gitu ya. Jadi kalau k-means masuknya ke polythetic.
irisannya itu ada irisan atau tidak. Jadi dia sifatnya hard boundaries atau soft boundaries. Di K-means dia sifatnya hard boundaries. Minggu depan kita akan baca Gaussian distribution models yang sifatnya soft boundaries. Kemudian secara strukturnya dia flat atau hierarchical. Jadi satu cluster ada super clusternya atau enggak, atau kelas beberapa cluster bisa digabungin jadi satu atau enggak. Di K-means kasusnya dia flat, dia nggak punya hierarki. K di trees adalah contoh yang punya hierarki. Nah, K-means itu bekerja dengan algoritma IM atau expectation maximization tadi ya, dan ini dilakukan untuk menghasilkan cluster yang diwakili oleh centroid. Jadi kita inisialisasi centroidnya, kemudian diperbaiki centroidnya, begitu terus diulang sampai dia konvergen. Kemudian K-means itu akan sangat tergantung dengan inisialisasi dari centroidnya. Ya, jadi ingat bahwa dia bisa terjebak di optimum lokal kasusnya. Jadi kita lihat beberapa asumsinya tadi implisit yang dibuat oleh K-means, kalau misalnya variansinya berbeda, kalau misalnya dia berbeda ukurannya dari satu atribut dengan atribut yang lain, ya, jadi bentuk datanya kelihatan lebih lonjong, ya elipsis dibandingkan lebih elips gitu ya daripada lingkaran. Nah, cluster yang dibentuk dari algoritma clustering gitu ya, K-means salah satunya, tapi juga clustering yang lain itu bisa dievaluasi secara ekstrinsik dan intrinsik. Bisa berdasarkan referensi dari kelasnya, bisa juga evaluasi manual. So itu kira-kira study yang ini dibuat dengan dipengaruhi dari Victor Lavrenko. Jadi kalau kalian lihat Introductory Applied Machine Learning di YouTube, materinya kurang lebih sama dengan yang saya sampaikan hari ini. Silahkan dibaca referensinya yang lain. Itu ada learning feature representations with K-means, itu ada papernya yang gimana caranya melakukan feature representations dengan K-means. Oke, itu aja. Terima kasih untuk materinya hari ini. Silahkan kalau ada yang bertanya, tinggalkan di komentar. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.